So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligar Martial Ulfa, Prodi Akuntansi B tahun 2021 dengan nomor NIM 2162031. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan, yaitu behavioral theory. Sebelum kita membahas tentang behavioral theory, mari kita simak terlebih dahulu arti dari kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Teori kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai 1. Kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain. 2. Sifat-sifat seseorang yang baik, efektif, efisien, dan produktif yang menjadi contoh dan diteladani orang lain. Dan yang terakhir adalah perilaku orang yang dinilai baik oleh orang lain dan diikuti oleh orang banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang behavioral theory. Behavioral theory adalah kepemimpinan yang digunakan untuk mengetahui apakah yang dilakukan para pemimpin itu sudah efektif, dan apakah jenis perilaku pemimpin itu sudah bisa membuat para karyawannya bekerja secara efektif. Seperti teori yang sudah dikembangkan oleh dua universitas terkenal, yaitu Ohio State University dan University of Michigan, di mana teori tersebut mempertimbangkan dua kategori dan dimensi, yaitu yang pertama adalah consideration atau pertimbangan. Gaya kepemimpinan ini yang menggambarkan kedekatan hubungan antara bawahan dengan atasan, adanya saling percaya, kekeluargaan, menghargai gagasan bawahan, dan adanya komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Dapat disimpulkan bahwa consideration ini adalah perilaku pemimpin yang lebih mengedepankan perasaan karyawannya, di mana pemimpin ini lebih kepada hubungan baik dan pertemanan dengan karyawannya. Lalu, yang kedua adalah initiation structure atau struktur awal. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan bahwa pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan di dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar. Dapat disimpulkan bahwa initiation structure ini adalah perilaku pemimpin yang benar-benar sesuai dan berprioritas pada role, aturan awal, ketetapan awal, dan tujuan di suatu perusahaan tertentu. Berikut adalah model dari behavioral theory dari dua universitas ternama, yaitu yang pertama adalah high consideration and low structure, bahwa pemimpin di suatu perusahaan lebih mengutamakan hubungan baik dengan karyawannya. Kedua ada high structure and high consideration, bahwa pemimpin di suatu perusahaan atau organisasi sama-sama mengutamakan struktur role, aturan awalnya, dan juga masih mengutamakan hubungan baik dengan karyawannya. Yang ketiga ada low consideration and low structure, di mana pemimpin rendah dalam struktur awal, tujuan, dan aturan awalnya, serta rendah dalam hubungan terhadap karyawannya. Umumnya, hal ini jarang terjadi karena tidak maksimal dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada high structure and low consideration. Dapat diartikan jika suatu pemimpin di suatu perusahaan atau organisasi lebih mengutamakan struktur role dan tujuan awalnya dibandingkan dengan mengutamakan hubungan baik dengan karyawannya. Berikut contoh dari behavioral theory. Di sini saya mengambil contoh dari Bill Gates, yaitu pendiri dari Microsoft Incorporated. Perusahaan tersebut diyakini sebagai pemimpin bisnis dengan kriteria teori ini, di mana kepemimpinan Bill Gates bukanlah hasil dari warisan, melainkan usaha kerja kerasnya untuk mendirikan dan mensukseskan Microsoft hingga saat ini. Kesimpulan dari presentasi ini bahwa behavioral theory dalam kepemimpinan didasarkan pada studi perilaku hubungan pemimpin dengan individu, kelompok, dan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ucapan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.